Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara Review dan Outlook Okta Investama Berjangka. Sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa, kita akan membahas dulu satu persatu mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, kalau dari perizinan Okta Investama Berjangka sendiri, itu sudah cukup benar-benar lengkap. Karena apa? Dari Okta Investama Berjangka sudah memiliki perizinan resmi dari Bapepti, kemudian tergabung di lembaga clearing Bursa Berjangka Indonesia, kemudian ICDX dan juga Aspeptindo. Nah, untuk menghargai Okta Investama Berjangka itu juga sudah memiliki penghargaan The Most Excellent Broker di tahun 2021 dan The Most Transparent Broker di tahun 2022. Oke, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama kali adalah low spread, yang mana hal ini merupakan suatu hal yang mutlak dicari oleh para trader sekarang ini, karena dengan spread yang kecil, itu akan lebih memudahkan trader atau para pelaku pasar untuk cepat mendapatkan peluang profit, karena spreadnya itu yang minim. Kemudian low commission dan juga free swap. Free swap, nah kalau misalnya bicara free swap, inilah betul-betul unggulan dari platform Okta Investama Berjangka. Dikarenakan apa? Di broker-broker lain mungkin let's say katakanlah ada yang hanya 3 hari, 5 hari, bahkan hanya 7 hari. Tetapi menggunakan platform Okta Investama Berjangka, di platform MT5-nya itu betul-betul free swap untuk selamanya. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, yang mana mengikuti jam operasional Bank Nasional Indonesia. Tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Kemudian, untuk review hasil rilis data kalender ekonomi 27 November sampai dengan tanggal 1 Desember, pada saat pekan kemarin ini banyak rilis data kalender ekonomi yang cukup baik untuk menggerakkan market. Dikarenakan apa? Pada saat hari Selasa, itu ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Australia yang let's say katakan bahwa suku bunga mungkin akan dirilis tetap, karena untuk pengumuman suku bunga daripada RBA itu akan dilaksanakan pada hari Selasa depan. Nah, untuk hari Rabu itu ada pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral New Zealand, yang mana akhirnya dirilis tetap dari level 5,5% menjadi 5,5%. Kemudian dari CPI Jerman itu dirilis menurun dari level 0,0% menjadi minus 0,4%. Kemudian untuk CPI-nya Spanyol itu juga dirilis menurun dari level 3,5% menjadi 3,2%. Sementara untuk GDP daripada Amerika Serikat itu mengalami peningkatan dari level 4,9% menjadi 5,2%. Nah, untuk dari sesi Kamis itu juga ada pengumuman Core PCE Price Index dari level 0,3% menjadi 0,2%. Nah, kalau misalnya bicara inflasi, itulah yang dikatakan merupakan suatu momen atau rilis berita yang cukup menarik, karena memang yang sebagai penggerak pasar akhir-akhir ini sekarang adalah mengenai rilis daripada satu suku bunga yang kemudian inflasi. Nah, suku bunga berada di level tinggi secara keseluruhan karena semua bank sentral itu berusaha untuk menurunkan inflasi. Nah, dengan adanya data seperti ini, let's say katakan misalnya dari Jerman sudah terjadi penurunan, dari Spanyol juga terjadi penurunan, kemudian dari Amerika juga sudah mulai terjadi penurunan. Disitulah dikatakan bahwa tren suku bunga tinggi daripada para bank sentral itu akhirnya betul-betul dalam koridor yang positif atau berhasil. Kemudian untuk sesi hari Jumat itu ada employment change dari level 17,5 menjadi 24, dalam artian terjadi peningkatan untuk lapangan pekerjaan bagi negara Kanada. Dan untuk sesi hari Jumat itu juga ada pengumuman ISM Manufacturing PMI di level 46,7, itu dirilis tetap di level
tetapi sebagai penutup market di hari Jumat itu adalah pidatonya Jerome Powell. Nah, di sini ada berita yang cukup menarik yang mengatakan atau mengindikasikan bahwa di bulan Desember ini bisa jadi bahwa Fed rate itu tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan, apalagi penurunan. Itu merupakan Fed rate yang steady. Nah, disitulah akhirnya para pelaku pasar mengambil tensi pernyataan dovish-nya dari Powell itu yang akhirnya melemahkan indeks US dollar yang otomatis akhirnya membawa euro, pound, New Zealand, Aussie itu naik ke zona atas, demikian juga untuk emas. Nah, untuk Wall Street sendiri, kita akan mulai membahas dari sisi Wall Street. Wall Street menguat pada perdagangan akhir pekan Jumat, seiring pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang memperkuat pandangan bahwa suku bunga Fed telah mencapai puncaknya. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pada saat ini Fed rate itu bertengger di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Nah, Dow Jones atau DJI meningkat 0,72%, kenaikan 258,01 poin menjadi 36.208,9. Sementara S&P 500 itu juga meningkat 21,94 poin atau mengalami peningkatan 0,48%. Sedangkan untuk Nasdaq itu juga mengalami peningkatan meningkat 0,36% atau naik 51,37 poin. Nah, untuk ketiga indeks tersebut daripada Wall Street ya, itu mencatat presentasi kenaikan mingguan kelima berturut-turut. Bayangkan, selama 5 minggu berturut-turut itu untuk indeks Wall Street mengalami kenaikan. Nah, untuk S&P 500 dan Nasdaq itu mencatat presentasi kenaikan 1 bulan terbesar sejak Juli 2022, dan Dow Jones itu juga merupakan level tertinggi sejak Januari tahun 2022. Di sini juga kita flashback bahwa Powell mengakui penuhnya bank sentral untuk bergerak maju dengan hati-hati di tengah tanda pelemahan ekonomi, karena resiko kebijakan moneter yang terlalu ketat dan terlalu ketat menjadi lebih seimbang. Oke, jadi lagi-lagi kita garis bawahi ya, untuk pernyataannya Powell sendiri pada saat pekan kemarin itu mengindikasikan bahwa di bulan Desember ini bisa jadi tidak akan terjadi kenaikan apapun pada Fed rate, jadi merupakan Fed rate yang steady di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Oke, sekarang kita beralih ke minyak. Untuk harga minyak itu masih dalam koridor tren ke bawah atau terjun bebas. Karena apa? Itu sebenarnya nggak pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada para Okta trader sekalian bahwa dari harga minyak 95 kita sudah kasih masukan bahwa harga minyak itu mungkin akan mengalami koreksi, dan betul saja bahwa dari angka 95 harga minyak terkoreksi hingga ke level 72. $95 kurangin $72 itu berarti ada peluang profit sebesar $23, yang mana kalau misalnya kita sedikit menginformasikan, kalau rekan-rekan trader sekalian itu masuk open posisi dengan 0,1 lot, itu berarti memiliki peluang profit sebesar 23 juta rupiah, karena di platformnya Okta Investama Berjangka itu menggunakan kurs rate 10.000, fixed rate 10.000. Nah, kalau 1 lot ya berarti berapa? Itu ada peluang profit sebesar 230 juta rupiah. Harga minyak berjangka Brent untuk pengiriman Februari itu turun dari sebesar 2,5% menjadi 78,84. Kemudian WTI itu turun $1,95 menjadi 74,01. Nah,
Kenapa turun? Pertanyaannya begitu. Kenapa harga minyak turun? Karena apa? Para produsen OPEC Plus pada saat Kamis pekan kemarin sepakat untuk memangkas pasokan minyak sebesar 2,2 juta barel per hari. Nah, kalau mendengarkan statement seperti ini harusnya bagus dong. Karena apa? Suplainya itu bukannya meningkat malah menurun. Tetapi nih, pada kenyataannya sebenarnya para pelaku pasar itu menjadi skeptis. Karena apa? Dibilang 2,2 juta barel per hari itu baru hanya dilakukan oleh Arab Saudi dan Rusia. Sementara anggota OPEC Plus itu tuh ada banyak. Tidak semuanya itu menyetujui apakah benar nih untuk pemotongan kuota produksi sehingga 2,2 juta barel akan terrealisasi. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan harga minyak menjadi menurun. Kemudian dari emas. Dari harga emas, yang memang ya kalau misalnya bicara emas, lagi-lagi itu juga sebenarnya terbawa sama sentimen daripada pernyataan Jerome Powell atau pimpinannya The Fed. Kalau pernyataan dari Gubernur Bank Sentral itu menyatakan bahwa meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar bahwa Fed telah menyelesaikan pengetatan kebijakan moneter. Lagi-lagi ya, jadi ada statement yang ujung-ujungnya mengatakan bahwa di saat ini, di level ini 5,25% sampai dengan 5,5% itu merupakan level yang peaknya nih, gitu loh. Yang ada banyak para pelaku pasar sekarang malah berpikir, nah kalau sudah peak berarti turunnya kapan, kan begitu. Nah, kalau misalnya bicara penurunan untuk Fed rate, itu banyak pelaku pasar yang mengestimasikan baru akan dimulai yang paling cepat adalah pada bulan Maret tahun 2024. Jadi ya memang kalau misalnya bicara, ada lagi juga slogan traders yang mana mengatakan bahwa buy on rumors, sell on fact. Karena apa? Pada kenyataannya pada saat ini sebenarnya kan suku bunga masih tinggi nih. Harusnya emas itu menurun dong. Cuma kok kenapa enggak gitu? Kenapa malah naik? Nah, disitulah makanya kita kasih informasi bahwa ada statement atau ada tendensi traders yang bisa seperti yang tadi kita sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya bicara, ini kan baru wacana, baru mau mulai menurun. Tetapi kalau mulai menurun berarti melemahkan indeks US dollar. Nah, kalau melemahkan indeks US dollar, otomatis nih bicara emas itu berarti mengalami peningkatan. Karena apa? XAU against US. Itu yang satu secara fundamental. Nah, secara fundamental yang kedua, ini yang lebih penting sebenarnya, itu masih terjadi geopolitik antara Rusia versus Ukraine, kemudian Israel versus Hamas. Bahkan pada saat Sabtu kemarin itu terjadi setelah selesai nih gencatan senjata, itu bergejolak lagi tuh di daerah Gaza. Karena apa? Dari Hamas itu mengirim puluhan rudal ke arah Tel Aviv. Nah, dapat dikatakan bahwa akhirnya para pelaku pasar, terlepas daripada statementnya Jerome Powell, itu juga karena geopolitik yang kembali lagi memanas, akhirnya memilih emas. Hingga akhirnya pada saat ini pun di hari Senin sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa, yaitu berada di level 2144. Kita ulangi ya. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Nah, kalau untuk pekan ini akan dimulai dengan sesi yang ramai juga di hari Selasa, yaitu ada pengumuman suku bunga untuk Australia yang akan dirilis tetap dari level 4,35% menjadi 4,35%. Dan lagi ada George Job Opening dari level 9,55 menjadi 9,33. Ini terjadi penurunan. Kalau untuk sesi hari Rabu itu ada juga pengumuman yang oke nih untuk pengumuman suku bunga Kanada. Jadi hari Selasa pengumuman suku bunga Australia,
hari Rabu itu untuk penguatan suku bunga Kanada, disitulah peluang untuk bertransaksi di market. Karena apa? Biasanya kalau news besar atau event besar seperti itu, kecenderungan harga itu akan bergerak satu arah, di mana entah itu naik atau dia itu turun. Jadi ingat ya, hari Selasa pagi untuk Aussie terhadap US, hari Rabu peluangnya di US terhadap Kanada. Di hari Kamis itu ada unemployment claim seperti biasa, dari level 218 menjadi 221. Nah, kalau hari Jumat, nah ini nih yang biasanya ditunggu oleh para trader seperti biasa, akan ada rilis data non-farm payroll. Tetapi seperti biasa juga kita akan mengingatkan bahwa jangan hanya dilihat data non-farm payroll-nya aja. Karena apa? Di situ kan pada saat dirilis jam 8.30 sebetulnya ada 3 news, yaitu average hourly earnings, maksudnya upah harian rata-rata berapa, kemudian non-farm employment change atau non-farm payroll itu sendiri, dan juga unemployment rate. Nah, tiga-tiganya itu harus diperhatiin ya. Jadi kita ulang lagi, kita informasikan lagi kepada Okta trader sekalian bahwa di pekan ini akan ada momen Selasa untuk Aussie, Rabu itu untuk Kanada, kemudian hari Jumat akan ada non-farm payroll. Nah, kita masuk ke sesi teknikal. Kalau untuk teknikal, kita ambil sampel untuk Dow Jones. Dow Jones itu memang lagi-lagi juga kita kasih informasi. Memang makanya ya, kalau ngikutin untuk Instagram atau I Like Monday ini atau review dan outlook dari Okta Investama itu sebaiknya dan seharusnya itu betul-betul diikuti secara berkala dan rutin setiap minggu. Karena apa? Di sini akan ada informasi penting yang mana kita akan kasih bocoran-bocoran mengenai target Wall Street itu arahnya lagi mau kemana sih, kemudian forex major mau kemana sih, kemudian komoditas juga mau kemana. Ya. Nah, untuk Dow Jones itu juga kita disampaikan dari pekan kemarin sebenarnya. Dia itu sedang melakukan tren naik. Kalau tren naik pada saat ini tetapi juga tertahan di level resisten 88,5%, yaitu di 36.318. Nah, apakah dia itu berhasil menembus? Kalau misalnya berhasil menembus, itu tuh akan target selanjutnya ke level 36.827. Tetapi ya ini tetap ya, ingat ya, walaupun tren naik, karena ini kan kelihatan nih, walaupun tren naik, kita juga tetap harus waspada yang samanya pergerakan koreksi, entah itu time frame H1 maupun time frame H4. Kalau untuk S&P 500 itu juga sama, sedang tren menaik, karena seperti kita lihat sama-sama. Untuk moving average, convergent, divergent, ini ada di atas, ini ada di atas. Kemudian juga harga bergerak di atas moving average 200, ini juga ada bergerak di atas moving average 200. Yang mana pada saat ini tertahan di level 88,5, yaitu di angka 45.75 sampai dengan 46.34. Nah, kalau terjadi pergerakan kenaikan lebih lanjut, arahnya S&P 500 akan menuju 4634. Tetapi kalau misalnya dia breakout 4575, itu akan mengindikasikan akan terjadi pergerakan koreksi terlebih dahulu. Kemudian dari pound sterling terlihat jelas banget nih, enak banget untuk pound sterling. Karena apa? Dia menurun, kemudian dia sekarang bangkit rebound, di mana ini juga harga sudah berada di atas MA 200, kemudian MACD juga ada di atas. Tetapi pada saat ini harganya pound sterling betul-betul tertahan di area resisten 61,8%, yaitu di area 1.2718. Nah, kalau misalnya dia tembus 12725 sampai dengan 12730, itu akan mengindikasikan kenaikan lebih lanjut ke area 1.2880 hingga 1.3013. Dan untuk yen itu juga masih sama seperti pekan kemarin, sebenarnya masih terjadi penurunan,
bahwa dari level 148 ke 146 kalau dia break 14600 itu akan mengindikasikan penurunan lebih lanjut ke level 144.57. Nah, sekarang kita ngebahas tentang emas nih. Kalau misalnya bicara emas, ada bocoran how high can you go? Karena apa? Seperti kita informasikan tadi sama-sama bahwa emas terjadi peningkatan atau kenaikan yang cukup luar biasa, yang mana sebenarnya kalau untuk kliennya Okta Investama Berjangka sendiri itu secara berkala itu kita kirimkan dari divisi riset dan development mengenai trend channelnya emas gitu loh. Kita kasih gambaran atau kita masukkan melalui WhatsApp bahwa apabila break 2078 itu akan mengindikasikan kenaikan yang cukup signifikan atau luar biasa. Nah, pertanyaannya begini, sampai seberapa jauh sih harga emas itu akan mengalami kenaikan? Kan itu. Di sini dapat diindikasikan bahwa emas terdapat resistance area di level 2116, 2139, 2157 hingga yang paling tinggi itu 2199. Cuma masalahnya begini, kebiasaan daripada harga emas begitu menyentuh harga tertinggi sepanjang masa, biasanya harga emas itu akan mengalami pergerakan koreksi terlebih dahulu. Jadi tetap waspada nih rekan-rekan trader sekalian. Kalau misalnya dia itu tidak tembus level 2145 di minggu ini, dapat dikatakan bahwa emas akan mulai terjadi pergerakan koreksi secara teknikal, tanpa melupakan bahwa fundamental non-farm payroll juga harus tetap diperhatikan. Nah, kalau untuk ini kan level resistannya, bocorannya harga emas itu akan kemana nih kalau misalnya dia naik terus. Sedangkan kalau misalnya terkoreksi, support psikologis utama yang menjadi acuan apakah harga emas itu akan terus tetap melambung atau betul-betul akhirnya menurun, bukannya menurun, koreksi. Nah, itu adanya di level 2031, rekan-rekan trader sekalian, yang mana penurunan atau support ada di level 2076, 2059, 2044, dan 2031. Saya ulang ya, support ada di level 2076, 2059, 2044, dan 2031. Level 2031 itu tidak boleh true breakout. 2030 sampai dengan 2020 merupakan batas demand yang luar biasa. Ada secara teknikal itu tahanan-tahanan yang cukup kuat. Jadi kalau itu break, dia akan kembali lagi ke level 2010 hingga 200. Kalau 200 terus bermain di area 200, disitulah nanti harga emas akan terjadi penurunan lebih lanjut. Oke, nah selesai informasinya yang bisa kita sampaikan, tetapi kita nggak bakal pernah bosan untuk mengingatkan kepada para trader sekalian bahwa pada saat bertransaksi di market selalu rencanakan tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang Anda rencanakan terhadap market. Bersama Okta Investama Berjangka. Ketemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.